memelukku dalam Tuhan. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oke, sekarang Kak Ines mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak badan dulu nih. Apakah lagunya? Nah adik-adik, lagunya pernah kita nyanyikan di pesta ceria tahun lalu. Lagunya seperti ini Kak Ines. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Oke adik-adik, capek nggak memuji Tuhan habis olahraganya? Pasti enggak dong. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ines. Silakan Kak Ines. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan apa segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bilang amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Nah semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau mengangkat pujian secara medley. Ada 2 lagu. Lagunya apa nih Kak Ines? Oh sukacitaku, pam 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 saja ku jumpa Yesusku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita
Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa, dan juga olahraga. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa tuh Kak Windy? Nah, ada yang tahu nggak adik-adik kita belum ngapain? Benar, kita belum mengumpulkan persembahan syukur kita. Oke adik-adik, sekarang siapkan uang persembahannya. Persembahan syukur kita akan dipimpin oleh Kak Desta. Silakan Kak Desta. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, yang harus adik-adik siapkan yaitu amplop. Nah, amplopnya ini adik tulis hari Minggu, tanggal hari ini yaitu tanggal 14 bulan Juni tahun 2020. Nah, dalam amplop ini adik-adik bisa memasukkan uang persembahan kalian. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah menghadirkan kami sini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari harta kami ya Tuhan. Tolong terimalah persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk merespon persembahan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai adik-adik, apa kabar? Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Esther sangat bangga sekali karena kalian masih ingat kalau hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Oh iya, terima kasih ya buat Kak Windy, Kak Ines, dan Kak Desta yang sudah memandu ibadah gabungan kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Semangat melayani kakak-kakak. Kesempatan ini juga Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya mau mengucapkan selamat ya buat kalian semua yang sudah mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi. Ada yang mendaftar ke SD, SMP, SMA, bahkan ada yang melanjutkan kuliah. Nah, ini ada informasi tambahan mengenai sekolah. Mungkin ini bisa menjadi referensi kalian untuk mendaftarkan sekolah kalian.
Dan Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dari hari ini tanggal 14 Juni sampai 20 Juni tahun 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia, kalian semakin dewasa di dalam iman dan semakin setia kepada Tuhan Yesus tentunya. Oke adik-adik, Kak Esther ingatkan lagi ya, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan ke kalian supaya tetap jaga kesehatan, hindari dulu kerumunan orang banyak. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Saya harap kalian baik saja. Sekarang kita kembali lagi ke dalam ibadah jarak jauh kita. Sebelum kita memasuki ibadah jarak jauh kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulaikan ibadah jarak jauh kita akan menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Jemaat nomor 392 yang berjudul Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia juga nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Ya Bapa, saat ini kami anakmu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah jarak jauh kami, dari ini berserah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, mari kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 dengan judul Firman-Mu Kupegang Selalu.
Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin baca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami, Engkau bantu kami, agar kami dapat memahami dan mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Dengan perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya itu. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di depan mereka. Di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta Yudi.
Salam, selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk mengulas firman Tuhan pada hari ini dalam sebuah firman dalam cerita. Mazmur 119 ayat yang ke-130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita di sebuah desa terpencil. Hiduplah petani dengan istrinya yang begitu setia. Suatu ketika petani itu mencangkul di sawahnya. Ia menemukan benda yang aneh. Dasar petani ini adalah petani yang bodoh dan tidak mengerti apa fungsi dari benda itu. Ia berteriak kegirangan dan ia berseru, "Nah, sekarang aku punya teman yang baru." Kalau petani tersenyum, maka temannya itu juga ikut tersenyum. Kalau petani itu bergembira, dalam benda itu juga ada sesuatu yang gembira. Akhirnya benda itu disimpannya di bawah bantalnya. Setiap pagi dan sore ia selalu melihat benda itu. Istrinya menjadi heran melihat perubahan tingkah laku yang akhir-akhir ini dilihat dari suaminya. Lama-kelamaan istrinya curiga dengan barang yang disimpan oleh suaminya di bawah bantal. Dengan sembunyi-sembunyi, ia mengambil benda itu ketika sang suami pergi ke sawah. Dengan nada marah, istrinya berkata, "Pantas saja akhir-akhir ini rupanya suamiku punya simpanan lain di dalam rumah ini." Sang istri marah-marah luar biasa dan lari ke rumah orang tuanya, melaporkan kepada ibunya apa yang sudah terjadi dalam rumah tangganya. Ibunya dilapori demikian tidak percaya begitu saja. Ibunya bertanya, "Tentu kamu telah dihasut oleh orang. Siapa itu? Kalau dia laki-laki yang berkata kepadamu, berarti kamu yang disenangi. Tetapi kalau perempuan, berarti suamimu yang disenangi." "Itu tidak mungkin. Ini ada buktinya," katanya sambil menunjukkan benda itu kepada ibunya. Ibunya melihat benda itu, "Mana mungkin perempuan setua ini?" Kata ibunya heran. "Kalau begitu, ibu telah disuap oleh suami saya. Ibu membela suami saya." Ayahnya yang mendengar ribut-ribut keluar dari kamarnya dan bertanya, "Ada apa ini? Kok ramai sekali?" "Ini Pak, anak kita melaporkan. Katanya suaminya punya simpanan. Tetapi tidak mungkin. Masakan perempuan setua ini," kata ibunya pelan-pelan. "Coba, mana kulihatnya?" minta sang ayah. Ayahnya menjadi murka, menjadi geram. Ayahnya berkata, "Ini rupanya ibu yang mempunyai simpanan, bukan anak kita." Semua jadi ribut, saudara-saudara. Rumah tangga mereka menjadi kacau karena mereka tidak mengetahui kegunaan dari benda itu. Orang Kristen pun seringkali suka ribut dan bertengkar, tentu saja seperti dalam cerita di atas. Karena orang Kristen tidak tahu penggunaan benda itu sebagai benda kehidupan. Menurut adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah benda itu? Terus, yang kedua, bagi orang Kristen, benda itu
yang paling penting itu apa? Untuk kehidupan dia. Selamat menjawab. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke Pak Pendeta, terima kasih untuk firman Tuhannya. Nah adik-adik, pertanyaan dari Pak Pendeta tadi jangan lupa dijawab ya. Dan seperti biasa jawabannya kalian kirim ke WA-nya Kak Windy. Dan seperti minggu-minggu biasanya kakak juga akan mengumumkan hasil tugas kalian minggu kemarin. Teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu berjudul Boom. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya pujian, doa, dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menguatkan iman kami. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Berkatilah orang tua kami juga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.